Di balik harum gorengan yang menggoda dari sebuah warung pinggir jalan, tersembunyi cerita seorang wanita janda yang mencoba melawan sepi. Sampai seorang pemuda datang sebagai pelanggan setia, lalu menjadi sesuatu yang jauh lebih dari itu. Sebelum masuk ke kisah ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap cerita di channel Kisah Mantap Malam bukan cuma buat hiburan, tapi juga ada pelajaran hidup yang bisa kita petik. Harumnya gorengan, sunyinya hati warung kecil itu selalu ramai di sore hari. Di pinggir jalan dekat pertigaan kampung, berdiri lapak kayu sederhana beratap seng. Dikelilingi aroma minyak panas dan gorengan yang menggoda. Di sanalah Sari, seorang janda berusia 40 tahun, menjajakan dagangannya. Usianya memang tak muda, tapi pesona wajahnya yang manis, kulitnya yang masih kencang, dan senyum yang selalu mengembang menjadikan warung itu lebih dari sekadar tempat jual beli. "Bang, bakwannya baru goreng nih, masih panas," ucapnya dengan nada genit yang khas, sambil meletakkan gorengan ke dalam plastik kecil. Lelaki itu, yang dipanggil Bang Reno, hanya tersenyum kikuk. Ia adalah pelanggan baru, pemuda usia sekitar 25 tahun yang baru pindah ke kampung itu. Tubuhnya kekar, wajahnya teduh, dan setiap kali datang, ia selalu pura-pura bingung memilih gorengan, hanya agar bisa lebih lama memandangi Sari dari dekat. "Kalau panas, saya tunggu dingin aja, Mbak," jawabnya dengan senyum menggoda. Sari tertawa kecil. Jemari halusnya menyeka keringat di pelipis. "Dingin malah nggak enak, Bang. Gorengan itu nikmatnya pas masih beruap. Kayak hati, kalau masih hangat, mudah terbakar." Hari-hari berlalu, Reno makin sering datang, kadang tak. Talie Papan hanya duduk di bangku plastik biru, memandangi Sari yang sibuk mengangkat tempe goreng dari wajan besar. Sari pun mulai curiga, tapi dalam hatinya ia tahu, lelaki itu datang bukan karena gorengannya saja. "Mbak Sari, nggak bosan tiap hari ngoreng terus?" tanya Reno suatu sore, sambil menyender di tiang warung. "Kalau yang dibakar bukan minyak, tapi hari, lebih cepat capeknya," Sari menjawab sambil tertawa ringan. Tapi sorot matanya memancarkan sepi yang tak bisa ia sembunyikan. Warung itu tak hanya jadi tempat transaksi, tapi tempat dua hati saling membaca diam. Kadang Sari sengaja mengenakan kebaya tipis saat cuaca mendung, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang seksi tanpa banner-banner membuka. Kadang Reno pura-pura bantu angkat gas, menyentuh lengan Sari lebih lama dari seharusnya. Suatu malam, hujan turun deras. Warung sepi, hanya Reno yang datang. Basah kuyup, Sari menutup warung lebih awal dan mengajaknya berteduh di dapur belakang. Ruangan kecil tempat ia biasa menyiapkan adonan tahu, isi. "Ayo masuk dulu, Bang. Nanti masuk angin," katanya sambil menarik tangan Reno dengan lembut. Dapur itu sempit, hanya ada satu lampu gantung redup, dan bau harum gorengan yang belum hilang. Reno duduk di bangku kayu, menggigil sedikit. Sari mengelap rambutnya dengan handuk kecil, lalu tanpa sadar menatap matanya terlalu lama. "Mbak, boleh aku bilang sesuatu?" Reno berkata pelan, hampir berbisik. Sari tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi. Tatapannya berubah, tak lagi sekadar ramah, tapi penuh kerinduan. "Kalau kamu mau bilang kamu suka aku, nggak usah diucap. Aku udah tahu hening." Sesat. Lalu hujan di luar makin deras, seolah menyembunyikan semua bisikan dalam dapur itu. Reno mendekat, dan Sari tak menjauh. Sentuhan itu dimulai dari jemari, lalu merambat ke hati, hingga terjadilah suatu hubungan yang gak bisa mereka hindarkan, yaitu hasrat seksual yang Sari rasakan. Mereka berciuman sampai saling melepas pakaian mereka dan saling menyelimuti tubuhnya, dan Sari berkata, "Aha, aha, aha, enak sekali, Bang. Udah lama saya gak merasakan kenikmatan ini." Dan malam itu, mereka saling menikmati hasrat nafsunya dan tidur bersama di ruangan kecil sampai matahari terbit. Di balik dapur, ada rasa yang tak bisa dibakar pagi itu. Warung gorengan Sari kembali, buka seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Jemarinya gemetar saat membalik tahu isi dalam minyak panas. Wajahnya lebih pucat, senyum genitnya lebih tipis. Ia baru saja menjalani malam paling panas dalam hidupnya. Bukan karena minyak goreng, tapi karena sentuhan Reno yang masih membekas di kulit dan pikirannya. "Mbak Sari, hari ini gorengannya agak asin ya?"
komentar seorang ibu pelanggan, sambil tersenyum jahil. Sari terdiam sejenak, lalu tertawa canggung. Mungkin tangan saya keasyikan mikir yang asanasin. Bu, balasnya sambil memalingkan wajah. Reno tak datang hari itu. Sari mulai gelisah. Ia mengintip jalanan berkali-kali. Dari balik warung, setiap deru motor terdengar. Dadanya berdebar. Tapi yang datang hanya pelanggan biasa. Bukan sosok yang malam tadi memeluknya erat, membisikkan kata-kata yang belum pernah ia dengar sejak ditinggal suaminya bertahun lalu. 2 hari berlalu, Reno baru muncul lagi. Ia datang saat langit mulai jingga, masih dengan jaket coklat favoritnya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Senyumnya tak sehangat dulu, matanya tak menatap lama seperti biasa. Maaf mbak, kemarin aku pulang ke rumah ibu, mendadak, katanya datar. Sari hanya mengangguk, pura-pura sibuk membungkus risol, tapi hatinya mencelos. Ia bukan remaja belasan tahun yang mudah percaya. Ia tahu gelagat menjauh itu tak muncul tanpa alasan. Setelah warung sepi, Reno masih duduk di bangku. Sari akhirnya duduk di sebelahnya. Perlahan, mereka diam cukup lama. Hanya suara jangkrik dan motor yang lewat sesekali. Aku nggak nyesel malam itu, Reno, ucap Sari akhirnya. Pelan tapi tegas. Aku cuma nggak mau kamu anggap aku murah. Reno menoleh cepat. Mbak, bukan gitu. Maksudku, aku cuma takut. Takut apa? Takut aku hamil. Takut orang-orang tahu. Atau takut kamu jatuh cinta sama janda tukang gorengan? Reno terdiam. Nafasnya berat. Semua orang punya masa lalu, Ren. Tapi kamu malam itu bukan main-main kan? Tanya Sari. Kali ini, suaranya bergetar. Reno menatap mata Sari, lalu memegang tangannya. Mbak Sari, aku bukan cuma suka, aku sayang. Tapi ini nggak gampang. Aku belum nikah. Orang tua masih berharap aku dapat yang selevel. Kamu tahu sendiri, kampung ini suka ribut soal nama baik. Dan memang benar, desus-desus mulai beredar. Para ibu-ibu kompleks mulai membicarakan Sari dan pelanggan muda yang sering mampir, tapi nggak beli-beli. Beberapa bahkan sengaja membeli gorengan hanya untuk mengintip dapur belakang. Suatu sore, seorang ibu tetangga mendekat dengan nada manis yang menusuk. Kok, Mbak Sari, dengar-dengar sekarang warungnya bukan cuma jual gorengan ya, jual cinta juga? Sari tersenyum kecut. Kalau Bu Lilis mau pesan cinta, silakan masuk ke dapur, tapi hati-hati. Kadang cinta itu gosong, kalau kelamaan ditunggu. Ucapan itu menampar balik tapi sorry tahu. Lidah orang lebih tajam dari pisau dapur, dan ia merasa tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Telat datang bulan Peretnia Moel, ia mulai menghitung hari. Dan saat garis 2 muncul di tespek murahan dari apotek kecil, dunia Sari yang sederhana seketika runtuh. Garis 2 dan lidah tetangga Sari berdiri lama di kamar mandinya. Memandangi 2 garis merah muda di stik kecil murahan itu. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca. Ini bukan kehamilan yang direncanakan. Ini bukan mimpi manis seorang wanita yang menanti buah cinta. Ini kenyataan pahit dari pelukan sesaat yang menyisakan jejak tak kasat mata, tapi nyata di tubuhnya. Ia mendekap perutnya sendiri. Masih rata, masih kecil, tapi di dalamnya mungkin sudah tumbuh kehidupan yang belum tahu siapa bapaknya akan bertanggung jawab atau tidak. Sejak hari itu, Sari jadi murung. Gorengannya masih renyah, tapi senyumannya sudah tak renyah lagi. Pelanggan tetap merasakan perubahan itu. Warung yang biasanya ramai tawa, kini dipenuhi suara minyak mendidih dan diam yang menyesakkan. Reno datang seperti biasa, tapi tak lagi duduk lama. Ia hanya beli 1-2 gorengan, lalu pergi. Sari belum sanggup bicara. Ia menunggu waktu yang tepat, tapi waktu itu tak pernah benar-benar datang. Sampai akhirnya, Reno sendiri yang merasakan sesuatu tak beres. Mbak, kamu kenapa akhir-akhir ini sakit? Tanya Reno. Sore itu, dengan nada cemas. Sari memandang matanya, lalu tanpa banyak kata, ia menyerahkan benda kecil yang dibungkus tisu. Reno membuka, dan matanya membelalak. Tespek itu tak butuh penjelasan. 2 garis? Jelas, ini beneran. Suara Reno pelan, seperti tercekik.
Aku nggak tidur sama siapapun selain kamu, Reno, jawab Sari tegas. Reno terduduk, mencengkeram lutut, wajahnya pucat. Mbak, aku belum siap. Sari tertawa kecil, getir. Kamu pikir aku siap, Ren? Aku juga nggak minta ini terjadi. Tapi ini bukan gorengan gosong yang bisa kita buang begitu saja. Hari itu, Reno pulang tanpa pamit. Dan hari-hari berikutnya, ia tak muncul lagi. Sari mulai menyadari, kadang cinta itu hanya hangat di awal, tapi membeku saat kenyataan datang. Tetangga-tetangga mulai bicara lebih keras. Mereka melihat Sari makin jarang keluar. Perutnya yang mulai membuncit jadi bahan gosip. Beberapa pembeli setia mulai menjauh. Ibu-ibu kompleks bahkan berbisik di belakang punggungnya saat ia belanja di warung sembako. Janda, say to it, kurang puas kali. Baru ditinggal suami udah nyari anak muda. Makanya, jual gorengan pakai kebaya ketat. Itu sih ngundang setan. Sari mencoba bertahan. Ia terus jualan, meski pelanggan makin sepi. Ia menyapu halaman meski hati remuk. Setiap malam, ia bicara sendiri dengan calon bayinya. Seolah ada teman dalam sepi yang panjang. Maafin ibu nak, ibu nggak tahu dunia bakal sekejam ini. Suatu malam, suara ketukan terdengar di pintu rumahnya. Sari membuka dengan ragu. Reno berdiri di sana. Wajahnya kusut, mata sayu. Ia membawa tas ransel kecil dan sebuah plastik besar yang berisi beras, minyak, dan vitamin kehamilan aku. Mikir banyak, Mbak, ucapnya lirih. Aku takut, tapi lebih takut lagi ninggalin kamu sendirian. Sari tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan. Reno melangkah masuk, pelan, lalu berlutut, dan menempelkan telinganya ke perut Sari. Kalau kamu gak mau aku di sini, aku akan pergi. Tapi kalau kamu butuh aku siap tanggung jawab. Sari mengelus rambut Reno, lalu berbisik, aku cuma butuh kamu jujur, Reno. Cinta boleh tumbuh lambat, asal tidak pergi saat badai datang. Warung yang tak lagi sama malam itu. Sari tidur dalam pelukan Reno. Bukan pelukan yang penuh nafsu seperti di awal, tapi pelukan yang sunyi, penuh rasa takut dan cinta yang masih belajar untuk tumbuh. Perutnya yang mulai mengeras, disentuh dengan hati-hati. Seolah Reno sedang bicara lewat kulit, mencoba mengenal calon anak yang tak pernah mereka rencanakan. Tapi cinta, sekalipun murni, tak pernah lepas dari pandangan manusia. Keesokan harinya, kabar tentang Reno yang menginap di rumah Sari menyebar lebih cepat dari minyak panas, meletup di wajan. Kampung kecil itu tak pernah kekurangan bahan gosip, dan kali ini, mereka punya topik hangat yang bisa dibumbui sesuka hati. Ih, janda itu memang licik. Anak orang dibuai, terus diikat pakai anak gak tahu malu. Anak muda diseret ke dapur. Belakang, Reno mencoba bertahan. Ia membantu Sari di warung, sesekali mengantar pesanan, bahkan mencuci piring jika Sari mulai lelah. Tapi sorot mata orang-orang tak kunjung padam. Mereka tak peduli apakah cinta itu nyata. Yang mereka lihat hanya usia, status, dan gosip. Ayah Reno datang suatu siang, marah, beringas, dan tanpa ampun. Ia memaki di depan warung, menghina Sari sebagai perempuan tua haus laki-laki dan menyuruh Reno pulang atau dilupakan sebagai anak. Sari hanya diam. Ia berdiri tegak, meski tangannya gemetar. Pak, saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya juga nggak maksa anak Bapak tinggal di sini, ujarnya pelan. Reno menahan ayahnya, tapi tak berkata banyak. Ia hanya menunduk, dan sejak hari itu, Reno tak pernah kembali lagi. Pesan-pesan Sari dibaca, tapi tak dibalas. Telepon hanya masuk ke nada sambung. Warung Sari kembali sepi. Perutnya makin besar, langkahnya makin pelan, tapi ia tetap berjualan. Setiap hari, meski hanya 1 atau 2 pelanggan datang, tak ada Reno, tak ada pelukan malam hari, tak ada janji di bawah lampu dapur. Namun, dari luka itu, Sari tumbuh jadi sosok yang baru. Ia mulai menerima pesanan gorengan secara online. Anak muda dari kampung sebelah membantunya buat akun media sosial. Nama warungnya jadi dikenal. Gorengan, Sari, hangat dari hati. Ketika bayinya lahir, perempuan mungil dengan mata tajam seperti Reno, Sari menangis sendirian di rumah bidan. Tak ada tangan yang menggenggam,
tak ada Reno di sisi. Tapi saat bayi itu diletakkan di dadanya, Sari tahu, ia tak sendiri lagi. Ia beri nama bayi itu Larasati, yang artinya anak dari kebenaran. Karena meski lahir dari hubungan yang tak sah di mata orang kampung, Sari tahu ia tak pernah berdosa mencintai. Setahun berlalu, warung Sari kembali ramai. Tapi kali ini bukan karena godaan atau kebaya tipis. Orang datang karena rasa karena cerita, karena kekuatan seorang ibu tunggal yang menolak dikalahkan oleh omongan orang. Sore itu, seorang laki-laki berdiri diam di pinggir jalan, menatap warung dari jauh. Reno, matanya basah. Ia melihat Sari sedang menyuapi Larasati sambil tertawa kecil. Warung itu tak butuh dirinya lagi. Cinta mereka pernah mekar, lalu gugur. Seperti daun yang tahu waktunya harus jatuh. Reno tak mendekat. Ia hanya menatap sekali lagi, lalu pergi diam-diam, membawa sesal yang tak akan pernah ia ucapkan. Dan Sari, ia tetap berdiri di dapur, menggenggam spatula seperti menggenggam hidup. Peluh menetes, tapi senyumnya kini tulus. Bukan lagi untuk memikat lelaki, tapi untuk menyambut hari-hari yang ia tahu akan sulit, tapi tak akan ia hadapi sendiri. Karena cinta, meski tak selalu berujung bahagia, tetap bisa melahirkan sesuatu yang paling indah di dunia. Tamat. Setiap orang punya kisah yang tak diketahui dunia. Kadang, yang terlihat sederhana seperti warung gorengan di pinggir jalan, menyimpan cerita yang lebih panas dari wajan dan lebih dalam dari luka. Sari hanyalah satu dari banyak perempuan yang berjuang, bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk harga diri, cinta, dan masa depan anaknya. Ia tak sempurna. Ia pernah tergoda, jatuh, bahkan hampir hancur, karena satu malam yang terlalu hangat untuk dilupakan. Tapi dari kejatuhannya, ia bangkit, bukan karena ingin membuktikan apa-apa kepada orang lain, melainkan karena ia sadar, cinta sejati adalah ketika kita bertahan. Meski yang dicinta telah pergi, Reno hanyalah bab dalam hidup Sari. Ia datang dengan tawa, meninggalkan luka, tapi juga meninggalkan satu hal paling berharga, Larasati. Anak kecil itu tumbuh tanpa tahu apa yang pernah terjadi, tapi akan tumbuh dengan cinta yang cukup. Dari seorang ibu yang belajar kuat bukan karena ingin, tapi karena harus. Hidup memang tidak selalu adil, tapi di tengah getirnya, selalu ada ruang untuk harapan, seperti gorengan hangat di sore hujan. Cinta Sari tak sempurna, tapi tulus. Dan dalam dunia yang penuh penghakiman, ketulusan itu lebih langka dari segalanya. Untuk setiap perempuan yang berdiri sendiri, dikelilingi gosip dan cakanan, tapi tetap memilih mencintai dan membesarkan anaknya dengan tangan sendiri, kisah ini untukmu. Kamu bukan janda, kamu adalah pahlawan yang tak mengenakan jubah, tapi membawa harapan di pelukanmu. Dan untukmu, pembaca, jika suatu saat kamu membeli gorengan dari seorang wanita paruh baya dengan senyum yang kuat, mungkin kamu sedang membeli lebih dari sekadar makanan. Kamu sedang membeli sepotong kisah yang telah mengajarkan bahwa cinta, seaneh apapun bentuknya, selalu layak diperjuangkan.